Kenapa harus bersandar kepada pemahaman para salafus saleh? Satu, karena mereka dipuji oleh Allah, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana surah At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radhu an. Generasi pertama dari kaum muhajirin ansar dan para tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik, mereka telah diridhai oleh Allah dan Allah ridha kepadanya. Mereka telah diridhai oleh Allah dan Allah ridha kepadanya. Kalau mereka keliru dalam mempraktekkan agama, mustahil Allah ridha kepada para salafus saleh. Ini sebab mengapa kita memahami Al-Quran dan Sunnah bersandar kepada pemahaman para salaf as-saleh. Kemudian sebab yang kedua, yaitu mereka adalah manusia-manusia yang terbaik. Sebagaimana dalam hadis, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum. Sebaik-baik manusia adalah kurunku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Sebab yang ketiga, mereka belajar langsung dari Rasulullah SAW. Gurunya langsung Rasulullah SAW, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Yang keempat, mereka saksi hidup atas dalil-dalil syariat. Mengapa ayat ini turun? Pada kejadian apa? Mereka saksi hidup atas dalil-dalil syariat. Yang keempat. Yang kelima, mereka orang Arab. Bukan Arab-Araban. Arab asli, bisat, asli. Hah? Asli. Pakai sad aslinya. Orang yang paling paham tentang bahasa Arab. Ya, itu para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Yang keenam, yang tidak akan pernah ada kecuali di zaman para sahabat. Siapa yang tahu? Wahyu, enggak. Kenapa kita bersandar kepada benarnya pemahaman terhadap dalil dengan pemahaman para sahabat? Satu, mereka orang yang diridhai oleh Allah. Tidak mungkin Allah meridhai suatu kaum kalau tata cara beragamanya menyimpang. Yang kedua, mereka manusia yang terbaik, dipuji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mereka gurunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, mereka saksi hidup dalil-dalil syariat turun. Yang kelima, mereka adalah orang Arab asli. Pakai sad. Yang keenam, tidak pernah ada kecuali zaman para sahabat. Apabila mereka salah di dalam mempraktekkan ajaran agama, maka langsung dibenarkan oleh Allah atau kemudian oleh Rasulullah SAW. Saya beri contoh. Pernah ada orang bersafar, para sahabat bersafar. Entah itu pasukan perang, kemudian salah seorang dari mereka kena batu di kepalanya. Bocor kepalanya, jatuh, terkucur darah yang banyak di kepalanya. Otomatis keadaannya lemah. Mereka akhirnya bermalam di sebuah tempat di dalam perjalanan. Yang kena batu dan lemah tadi, junub. Junub, otomatis pagi harus mandi karena wajib sholat. Maka dia bertanya kepada sahabat-sahabatnya, atajiduna li rukhsatan? Wahai para sahabatku, apakah kalian mendapati untukku keringanan untuk tidak mandi? Aku bertayamum saja.
karena sepertinya aku tidak sanggup untuk mandi. Maka kata para sahabatnya, la najidu laka rukhsah wa anta taqdiru 'alal ma. Enggak. Kami tidak mendapati untukmu keringanan karena engkau sanggup pakai air. Akhirnya mandilah orang tersebut. Setelah mandi mati. Kabar itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qatalahumullah. Sungguh yang memberi fatwa tadi sudah membunuhnya. Semoga Allah balas mereka dengan sekeji-kejinya. Lihat. Mereka dikoreksi oleh Nabi saat Nabi masih ada. Bahkan kadang datang perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari 7 lapis langit untuk membenarkan apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Itu tidak pernah ada kecuali di zaman siapa? Para sahabat. Kecuali ada di zaman sekarang bagi yang berkeyakinan bisa janjian bertemu dengan Nabi kapan dan di mana saja. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.